Pemirsa balik lagi masih di Hotman Paris Show dan kalau tadi sudah kasus yang cukup menggetarkan dan cukup mencuri perhatian banyak netizen plus 62. Kali ini juga another case ya happen in Indonesia. Ini selalu banyak kasus yang cepat banget sekarang ya di Indonesia dan juga akhirnya went viral alias menjadi viral di mana-mana. Yang pasti kemarin ini ada aksi tidak senonoh, mungkin pemirsa juga udah tahu dan sempat dengar ya, paling nggak lihat di sosial media, dari seorang wanita di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dia dengan sengaja mempertontonkan area payudaranya dan direkam secara live ya di media sosial miliknya. Nah, kita pengen membahas tentunya bersama dengan ahlinya Dr. Boyke. Dok, dibuka, dibuat live and then ini orang juga menikmati dok gitu ya. Dan ini dibukanya bukan di ruang privacy tapi di ruang publik. Seperti apa mungkin pemirsa masih ada penasaran karena Bang Hotman sih nggak usah tanya ya. Dia mah udah ngikutin kalau berita begini pasti. Tahu nggak beritanya? Tahu beritanya kan? Udah lihat. Oke, mungkin pemirsa ada yang belum lihat, kita lihat dulu ya. Emang boleh lihat? Mau lihat? Ada, nih ada fittingnya. Yang benar. Ada. Tersangka pemeran video asusila Siska E ditangkap saat turun dari kereta api di stasiun Bandung, Jawa Barat. Siska E ditangkap tim gabungan Polda DIY dan Polrestabes Bandung. Siska E kemudian dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalani pemeriksaan. Polisi kemudian menetapkan sebagai tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan porno aksi. Kini Siska E masih diperiksa penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendalami motif aksi tersebut. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan video porno aksi yang diduga Siska E di kawasan Terminal Bandara Internasional Yogyakarta. Video berdurasi 1 menit 23 detik ini diduga dibuat di Bandara Yogyakarta International Airport 1 tahun lalu. Polisi pun menyelidiki video ini hingga akhirnya mengetahui identitas pelaku. Oke, sudah 1 tahun lalu ternyata. Oke, untuk membahas dari segi seksologi maupun psikologinya, kenapa sampai ada orang yang dengan sengaja mempertontonkan area-area vitalnya dan juga menikmatinya. Karena akhirnya tadi kan melakukan secara live gitu kan di sosial medianya. Dr. Boyke, kenapa sampai ada orang, memang kan ada yang namanya exhibitionist, aku tahu ya dok. Tapi ini berarti masuknya kelainan dong. Pada saat orang menikmati membuka area tubuhnya yang privacy. Dan saat orang lain tuh takut, ada yang takut kan ya dok ya? Kalau cowok buka, cewek-cewek takut, dia malah enjoy. Atau kayak perempuan membuka payudaranya secara live, dia malah enjoy. Exhibition Iya betul. Ya, kita masukkan itu kepada parafilia. Parafilia itu adalah pria atau wanita, kebanyakan sih pria ya, 80%, 80%. Yang menikmati fantasi dan kepuasan seksualnya, mendapatkan fantasi dan kepuasan seksualnya dengan melakukan hal-hal yang tidak lazim. Bisa berupa objek yang tidak lazim, misalnya celana dalam, cium-cium. Kemudian ada juga yang misalnya dia membuat seseorang sakit, inflicting the pain. Yang satu menerima rasa sakit itu, yang satu lagi dia membuat sadomasokis. Okay. Ada juga yang itu actingnya, aktnya ya, jadi artinya aktivitasnya. Termasuk exhibitionism, berarti dia membuka, biasanya pria itu menggunakan jas hujan atau jas yang besar, tapi dia tidak pakai apa-apa. Dia buka, kemudian orang itu teriak. Nah, ketika orang itu teriak terkejut, sama ketika di bandara itu si petugas bandara melihat kan kaget. Nah, kekagetannya, teriaknya itulah yang membuat dia arousal. Arousal dia terangsang, kemudian lari ke kamar mandi, dia masturbasi. Itu exhibitionism. Sorry, jadi sebentar diluruskan. Exhibitionist itu tidak selalu pada saat dia membuka alat vitalnya. Kemana? Lalu ke kamar mandi dulu, Bang Hotman mau ke kamar mandi. Kemana sih? Aduh. Hei, mau kemana? Hoi, main ngarik aja anak gadis orang. Mau kemana sih? Oke. Ada juga yang namanya, satu lagi adalah frotteurism. Apa itu dok? Yang suka ngegesek-gesekin di bis, di kereta yang banyak. Hanya bedanya, kalau yang exhibitionism itu dia tidak memilih orangnya. Pokoknya dia datangi ibu-ibu yang lagi olahraga apa, buka. Kalau yang frotteurism yang menggesek-gesek kan dia pilih orang yang memang dia sukai.
Oh, kayak pernah tuh di apa namanya di bus Jadi bentuk umum. betul-betul bentuk-bentuknya jadi udah dia incer nih. Ini gua suka. Jadi dia pura-pura masuk ikut rame-rame. Iya, ngantri. Terus Tergesek-gesek sama dia gitu, gesek-gesek Dok. Sampai si wanita itu menyadari kok dirinya basah. Gitu. Hah? Ya basah kena yang si cairan si yang laki-lakinya. Gitu loh. Itu Freudism. Karena dasarnya memang mereka itu sudah tidak percaya diri. Jadi ketika dikumpulkan orang-orang yang melakukan exhibitionism itu, mereka itu melihat bahwa satu, mereka pemalu. Pemalu justru. Kedua, pengecut. Dia tidak rasa percaya diri. Iya, iya, iya. Dan dia itu tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi yang baik dengan lawan jenis. Ya. Sehingga dia itu melepaskan kekesalannya dengan membuat si wanita itu terkejut, teriak-teriak, ketakutan. Dia baru merasa dirinya, maskulinitasnya, kejantanannya timbul. Kalau pada pria, pada wanita demikian juga. Dia juga mungkin sulit untuk melakukan komunikasi dengan lawan jenisnya. Tapi dia melihat pria-pria mengaguminya, teriak, payudaranya begini, wah. Senang dia. Senang dia. Sebetulnya penyimpangan seksual ini tadi seperti yang sudah disampaikan exhibitionism ya, terus juga ya pokoknya yang kita ini spesifik pada eksibisionis Ya. ya. Bisa nggak sebetulnya disembuhkan? Exhibitionism bisa disembuhkan. Tetap beberapa exhibitionism yang ketahuan ya, itu lama keluar dari, kan mereka di terapi secara psikiatri ya, bisa terapi macam-macam, aversi segala macam, bahkan ya istilahnya kebiri kimia dan sebagainya macam, itu bisa sembuh. Ya, asal trauma-traumanya itu bisa disublimasi atau dialihkan. Dok, salah nggak sih? Salah nggak? Salah nggak? Kita laki-laki, ya, kita terkenal. Banyak wanita cantik di luar. Banyak duit. Banyak duit, Ya. banyak wanita cantik. Boleh nggak kita di luar itu, nggak apa-apa lah pacaran 1-2, tapi kita ke rumah tetap utuh, bahagia di rumah. Nggak ada masalah. Kak Bella Boleh nggak? curhat. Itu kan pertanyaannya tergantung daripada juga pasangannya. Ya, Kalau pasangannya bisa Nerima nerima nggak ya nggak gitu? masalah. ya nggak tahu, dia nggak tahu. Ya kalau nggak tahu itu cheating, nggak bisa. Tapi kan kita juga harus bilang kalau misalnya pasangannya bisa nerima, kan tadi saya bilang Ya, tentu oke. saya nggak akan Tapi terima. kalau kalau nggak bisa nerima, bisa itu Karena cheating. saya tidak akan tahu, dia tidak akan tahu. Jadi gimana? Jadi total gue nggak boleh nih di luar nih. Kalau menurut saya iya. Mati dia. Kalau menurut saya iya. Jangan kemana-mana pemirsa kita. Yang sangat lagi top di Hotman Baris Show. Mati deh gue.